Waktu itu yang tahu tuh pas Jambor ya, pas stand up gunung 2016. Dia tuh kan datang bawa duit 20.000. Sama Aqua gede 2, sama anak Jakut tuh. Oh iya. Dia tuh bawa Aqua 2, dia sama Eka Kuota sama beberapa orang itu. Dia cuma bawa 20.000, dia bilang HP-nya dia tuh selama di itu bunyi terus. Dia karena di rumahnya itu lampunya mati, suruh bayar token nggak punya uang, duitnya dimasuk 20.000 gitu. Duit listrik rumahnya di Iya, dia bilang gitu. Terus makanya pas dia pulang itu dia bilang kayak, wah datang masih gitu kayak penyelamat. Karena rumah dia kan dia naik beat putih tuh, set rumah dia tuh gelap, yang lain terang semua. Jadi pas dia datang naik beat tuh, gitu. Halo sobat-sobat Marcel Widianto, seperti lagi ketemu lagi di podcast kesayangan kamu. Dimana kita di sini adalah gua, Alif, terus juga Kicoy, ada Egi lagi ngejob. Kita biasa menghadirkan bintang tamu yang spesial untuk membahas tentang Marcel. Dan hari ini kita ketemu lagi di ngomongin Marcel di podcast. Udah lama. Di podcast Ngomongin Marcel, Bos Genit. Hari ini spesial banget teman-teman. Karena hari ini kita kedatangan komik. Kalau bilang dia nih senior gua banget nih. Sama sama gua. Ya, secara umur mungkin ini ya, tapi secara senior kamu lebih cantik. Ya, dia adalah idola gue banget dan dia juga dekat sama Marcel, berasal juga dari kantor yang sama dulu ya. Iya. Cuman Marcel lebih sadar duluan. Kantor buat bintang BT. Itu ya, kantor itu ya? Itu apa sih? Bebas. Bebas. Inilah dewa LPM kita ya. Dulu. Bintang BT. Pasti Bintang tuh punya banyak cerita-cerita tentang Marcel ya. Kedekatannya Marcel zaman dulu gitu kan, waktu Marcel masih mukanya kayak ini kan, semut marmut ya. Semut marmut apa? Semut marmut. Iya, itu dua binatang ya. Iya, ada kan dua binatang. Jadi Hudson hybrid. Ini marmut. Karena memang kita pasti banyak orang-orang yang pengen dengar ceritanya Marcel. Kemarin ada Erwin, ada Ribrat, ada Bang Rahman, nanti mungkin ada Ajis 2000 juga, ya kan, ada Bintang Eman, nah sekarang ada Bintang BT nih. Nah Bintang sebagai, kita langsung pengen nanya aja ya. Iya. Lo lihat Marcel yang sekarang gimana Tang menurut lo? Bangga sih. Iya. Salut banget sama yang dia capai gitu. Apalagi kan dia juga memberikan teman-teman apa sih pekerjaan, pendapatan, penghasilan, kayak dia bisa gitu kok, bisa ngerangkul teman-teman gitu, jadi kayak keluarga gitu. Itu sih hal yang paling buat gua keren sih. Kalau dia punya harta banyak sih gua nggak ngiri, cuman kalau dia bisa ngajak teman-teman buat kerja, buat jadi kru, itu keren Mas ya. Gokil. Itu terharu juga dengar. Karena memang Alif juga pasti jadi berkah di keluarganya gara-gara Marcel juga kan. Iya, pasti. Kicu juga kan, banyak hal. Gue juga ya kan. Anak gue namanya Chelsea, lihat mukanya Marcel tuh panggil papi. Iya. Panggil lu malah om ya? Iya, tapi iya panggil om, tapi ada panjangannya papi ngepet. Berduit ya. Tang, apa yang lu pengen sharing ke teman-teman nih? Gue Marcel zaman dulu mungkin ada hal kocak, hal lucu yang pengen lu ceritain yang mungkin kita bisa bahas. Sempat tidur bareng kan Om Bin ya, satu Ya, kantor. sering. Lo tuh tidur bareng itu nggak ngerasain apa bobok klinik apa air liurnya nyambung? Enggak sih, Marcel dulu gua kenal dia nggak salah 2016 deh kalau nggak salah deh. Oh iya benar. Pertengahan 2016 deh. Waktu itu pertama kali di ini nih, di apa cik apa? Pinggir encik. Pinggir encik yang Iya. di Buaran Jaktim, nggak ada. Tahu gue pengen cek. Ada orang nih kata gua nih. Dia waktu itu nggak lucu, ngerti mah. Tapi orangnya tuh menyenangkan gitu. Gua bilang sama nama lu siapa gitu, ngobrol. Terus dia lihat nangin. Iya bang, gitu kan kayak gitu. Oh, iya. Iya gitu, iya bang. Nama siapa? Marcel ya. Boleh bang, ini ngobrol-ngobrol. Iya bang. Yuk kita ngopi gitu. Iya bang. Itu namanya. Iya, terus kata gua dari mana? Dia Jakut gitu. Baru udah besok masuk ke Bekasi gitu. Terus gua baru tahu kan dia apa sih? Apa Angelo ya? Apa sih? Angelo. Iya. Iya, Jemput lonte. dia bilang dia ke Bekasi itu bawa duit 10.000 apa? Terus gue bilang bensin udah cukup itu Sel, cukup. Terus kalau ban lu pecah atau bocor gimana? Gitu kan? Dia naik beat putih kan dia kan? Dari Priuk ke Bekasi kan lumayan gitu kan. Benar. Terus kalau ban lu bocor gimana? Ya jangan bang.
Ya jangan gimana kalau emang bocor maksudnya gimana gitu. Iya. Ya jangan ya kan namanya orang naik motor kan harus butuh duit lebih ya. Ada ya apalah apa kali ya itu sudah. Terus gue tuh mikir nih orang dengan kemampuan dia kayak suatu saat dia akan jadi seseorang gitu yang gue pikir, dan makanya gue tuh ngerasa ada di beberapa bagian kayaknya mungkin dia agak sebel sama gue gitu. Waktu di Komtung tuh waktu dia tuh kan habis Suca tuh. Suca tuh sering banget gue awasin gitu karena gue tuh kayak peduli sama dia, tapi mungkin gue terlalu ini ya terlalu over gitu kayak. Mungkin karena lu punya pengalaman dan mungkin dari umur juga kali. Iya. Jadi itu Mas tuh waktu di Suca itu kan dia lumayan agak naik, namanya dikit kan, lumayan. Terus dia tuh sering DM-in cewek-cewek gitu. Nakal juga. Buset. Makanya Pantes gak pernah makan. Pulsanya habis buat DM. iya. Dan gue rasa juga mungkin itu mungkin dulu dia pernah ngelakuin hal itu kali, karena menurut gue kita semua pernah melakukan hal bodoh. Benar. Dan Bintang mungkin sebagai orang yang jauh lebih dewasa memberitahu kepada adiknya di komunitas. Iya. Gini-gini lu bahaya Ya segala macam. kayaknya dia sempat kesel sama gue kayak lu ngapain sih ngurusin gua mulu gitu, kayak gua tuh Justru peduli, ya. terlalu cerewet tuh, kayak ada Marcel kayak itu tidur kan, dia kan di Komtung tuh tidurnya kan bangun siang. Jadi dulu tuh dia ini apa megang CP Komtung, jadi saya anak Komtung nih yang megang dia nih. CP. Jadi sempat kayak admin ya. Iya kayak admin gitu ada waktu itu nyari Arif Brata. Dari Arif Brata Marcel tidur itu Mas itu dulu itunya HP-nya tablet tuh nggak sih? Oh iya, gede tuh. Iya kan, tablet kan? Iya. Yang biasa buat kantor Gini kopi tuh. segede gini. Tablet itu kan sering lobet. Jadi ternyata tuh ada orang nanya Arif Brata mau manggil. Mas belum bangun waktu itu. Terus HP-nya bunyi nih, tabletnya bunyi kan, itu apa nih, kan ada nomor nggak tahu kan nomor siapa ya, gue nggak berak untuk itu dong, nggak berak untuk ngangkat dong. Dia mati tidur pas bangun ditelepon sama dia orang nyari mau Alibata, tapi berhubung nggak dia jawab akhirnya nggak jadi gitu. Waduh. Kan gue kayak Sel lu jangan gitu, jadi gue cerewet lagi nih Mas Sel. Itu kan kita semua tergantung sama lu nih, kita kan semua termasuk gua dia yang megang dong. Dia yang megang. Terus kayak lu bangunnya siang gimana nih gitu, rezeki gua ada di tangan lu, jangan gitu. Mungkin kesel tuh, pokoknya udah sempat ya, mungkin sempat agak kesel gitu sama gua gitu. Jangan gitu. Makanya gua tuh agak sama dia tuh cerewet gitu. Apalagi yang tadi soalnya kan rezeki kan enggak kemana ya. Tapi soal yang tadi tuh yang kayak dia DM-in cewek itu bahasa-bahasa yang itu ya, terus makanya kemarin pas ada kasus OnlyFans itu kan kayak tuh kan bener kan gitu ya kan. Bener dong. Makanya lu hati-hati kalau memang mau aneh-aneh, tapi lu nyuruh siapa kayak gitu kan, nyuruh siapa, Edward kan nyuruh siapa, jadi jangan elunya nyuruh kancing nyuruh siapa, jadi biar disusul, jadi jangan dianya turun langsung. Kalau kenapa-napa kan akhirnya kan bener kan yang gue bilang kan. Jadi gue cerewet juga emang kayak gue tau nih orang akan kesannya akan jatuh, ada hal ginian nih, akan kesandung nih bener kan. Kata gue bener kan yang gue bilang dulu, gue cerewet sama dia. Hati-hati itu jangan ada jejaknya, nggak percaya sih. Gue tuh diajarin Pak Presiden, Pak Ibu, aja ke Ibu. Kalau mau apa-apa telepon, jangan ada chat BBM, WhatsApp. Itu jangan ada, telepon langsung. Kalau deketin cewek, telepon lah yang lebih bagus ya. Iya. Soalnya buat kebaikan Marcel juga nih Om Bin ngomong gitu. Misalkan Om Bin kan tau lah selak beluk Marcel kayak gimana kan. Misalkan tuh toket dijilat sama Marcel, itu bahaya sebenarnya kan. Iya, kenapa? Kan ludah Marcel mengandung bakteri komodo. Makanya jangan deh kan. Bahaya nih kan. Emang kemungkinannya dua ya, pas Iya. di Marcel kalau nggak menciut meledak. Soalnya itu busuknya perlahan. Cewek waktu di DM Marcel nih pas dibaca itu kan langsung, aduh, Pak Mari besok ini mau ujian SIM lagi. Kenapa ujian SIM? Tapi bagus itu terjadi dulu ya. Iya, Mudah-mudahan itu nggak terjadi di sekarang. Sekarang lah ya. Sekarang mau, aduh, menurut gue sih dia lebih fokus ngejar karir ya. Iya, benar. Ya mungkin ada nakal-nakalnya dikit kayak kemarin OnlyFans kan. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Belajar. Tapi lu ada pengalaman apa lagi nggak di sama Marcel selama di Komtung atau gimana? Itu pasnya tuh kalau ini dia pinter mijit ya. Oh, coba. Iya, dia kan Sel. Ini Sel. Bang, ini enggak. Iya, jadi dia kayak pijit itu dia lu belajar di mana? Kata gua enggak belajar. Dia bilang sendiri bisa sendiri, tapi dia tuh kalau habis itu sakit. Cuma lama-lama pas ada dipijit itu dia enak gitu. Kadang-kadang emang gitu. Ada keahliannya. Keahliannya. Iya, Sebenarnya. Karena dia pernah kan jual minyak minyak tawar Minyak palsu. Minyak tawar palsu. Oh, mungkin itu kali ya, dia dari situ kali ya. Jadi walaupun Itu minyaknya pinter. palsu, pijitnya dia enak. Iya. Udah gitu kan dia jual minyak
minyak palsu kan dekat pelabuhan kan. Iya. Jadi emang sebelum dites tuh dia mijitin nahkoda 1 hari. bikin dok kapal dia. Yang habis berlayar kan. Tapi walaupun Anda Marcel Widianto, Anda jago mijet, tapi nggak semua cewek Anda pijet dong. Ini mau dipijit-pijit. Kan nggak cuma dipijet, mau dijilat juga. Enggak kadang mungkin disuruh di situ kan disulut kan kayak di Titanic. Dilukis dulu. Iya, Tapi lu ada pengalaman apa lagi tentang di Iya, Marcel tuh gue orang yang apa ya? Setiap kawan apa ya namanya? Sohib apa sih namanya? Solidaritasnya sama teman tuh Tinggi juga. tinggi banget. Makanya pas sekarang gua tahu gini tuh, emang dari dulu kan tuh sempet yang ada sih yang Bang Rahman cerita di waktu di Jakbar lagi abis dari open mic terus ada jadi pada ngumpul terus ada kayak kita kenal semuanya tiba-tiba, woi rantai anjing gitu kan, apa cuma iseng doang gitu. Iya. Tanda terus ada yang orang lewat dipikir ngantangin dia marah. Maksud itu apa lu? Yang maju Marcel, enggak bang gitu. Paling yang orang yang ngomong tadi kabur gitu. Takut. Makanya itu kayak itu kalau nggak ada Marcel tuh orang mati tuh jadi gitu. Cuma iseng apa cuma tanya doang, lu anjing lu gitu. Pura-pura ada yang lewat, gitu kan di siang malam di Jakbar tuh. Siang malam warkop. Iya, aku tuh siapa? Aku tuh Bang siapa tuh ada Bang Rahman tuh kalau ada Marcel tuh. Ya di situ gua udah tahu gitu kayak ini orang emang mungkin secara keuangan dia tuh nggak punya apa-apa. Tapi cuman setiap kawan itu yang dia pegang gitu. Iya pas. Dia juga gede sih Marcel. Iya. Dia juga bukan anak Priok ya. Gue ingat banget dulu. Gue juga dulu Pak. Yang pas Jujur aja pernah berantem dulu zaman dulu. Street karaoke. Street karaoke gue pernah berantem sama orang. Gue ditahan-tahan sama orang gitu kan. Toto waktu itu udah awal-awal Marcel stand up kan. Tiba-tiba ada yang lompat. Marcel udah ngomong orang. Iya. Enggak ditonton sama dia didorong-dorong. Yang mana jatuh. Yang bapak-bapak itu. Iya, yang bapak-bapak. Ngeluarin ini kan beceng dia Jadi ceritanya. bapak-bapak ini keluarin pistol. Iya. Kaget juga gue sih. Stand up Indo lagi rame banget waktu itu Oh, iya, acaranya dulu. Jakut Street Karaoke dipisahin sama satpam. Dipisahin sama satpam. Gara-gara Marcel ngedorong sampai jatuh. Dia langsung ke mobil ngambil pistol. Gue ingat banget tuh, Serem banget. gue juga lagi tolol-tololnya di rantai zaman itu kan. Gue udah ambil kayu tuh yang tajam banget, gue udah mau giniin tuh bawa Regen meluk gue tuh. Tuh tiba-tiba ada yang lompat, siapa yang lompat? Iya, Marcel. Oh Marcel. Marcel berhasil lolos, dia dijagain sama anak-anak juga berhasil lolos. Jadi anak-anak tuh ngejagain 2 orang. Marcel sama Obi ada komik timur juga Obi. Yang jagain Obi 5 orang. Padahal kecil ya. Iya tapi berotot banget buset udah mau ini aja. Wah kacau itu. Bapak-bapak mabok ya? Bapak-bapak mabok kan sih? Mabok. Oh Ada iya. yang cewek. Awalnya dari gue Iya. tuh, jadi ada anak stand up Jakbar teman-teman yang digangguin sama bapak-bapak mabuk gitu. Mungkin dia berani karena dia bawa pistol, gue nggak tahu apa dia pemerintah atau apa. Dia katanya itu cewek itu bukan bagian dari kita, LC enggahnya. Karena mabok itu. Iya karena mabuk juga. Iya, benar. Semuanya yang ada di situ juga mabuk. Satpamnya doang tuh yang ini yang sadar. Bang Rahman langsung pecahin botol. Iya. Sampai pukul rantai. Bang Rahman kalau mabok udah kagak beres dia. Udah manggil dia ngambil apa sih asbak apa gitu udah. Iya udah mau bawain dibagi tuh, aja. anjing. Wow kacau seru banget itu. Kenapa tiba-tiba gue dipukul? Main pecahin botol aja sampai pukul rantai siapa? Bang Rahman. Tapi Marcel di apa namanya waktu di Komtung dia rajin gak sih menurut lu? Kata gue justru terlalu rajin. Jadi terlalu rajin. banyak hal-hal yang nggak penting yang dia lakuin gitu. Kayak misalnya tuh yang gue inget tuh kayak dia tuh ada pekerjaan siapa gue tuh untuk pada orang siapa lepas terus dia tuh sampai nyamperin ke orangnya supaya kerjaannya tuh jadi gitu. Seinget gue tuh kayak dia abis lomba apa di Cikarang apa itu dia langsung kayak ada orang siapa nih telepon siapa bang di mana dia disamperin maksudnya dia biar itu jadi gitu kerjaannya jadi mungkin dia ngerasa bersalah Gara-gara yang sebelumnya. gitu Iya. terus kayak dia kayak mengejar tapi kan itu kan jadinya risih ya ke orang lah ngapain sih lo gitu jadinya mungkin dia memang Ini marketing apa mata elang ini? iya kayak gitu Lu rajin. sampai segitunya dia sampai nyamperin kan ada waktu sempat Komtung itu kan dia kan sering di Komtung dia tuh megang kunci Komtung itu atau satu doang kuncinya Ya, yang megang kunci kantor rumah dia dan orang masalah Bang Nanet ada 2 Bang Nanet. dia kan sering di Komtung terus waktu itu mau ada rapat sekitar jam 1 jam siang gitu waktu gua datang itu ke kunci kunci di mana ya mana di luar Marcel lagi ada di waktu di mana Jatinegara apa di mana gitu kata gua ini mana kok gitu sih saya kalau emang mau pergi bawa kunci
taruhnya di mana gitu, jangan lu bawa gitu. Dia ada lomba apa gitu, gue lupa. Akhirnya dari sono balik lagi ke Komtu, ngasih naruh kunci, pergi lagi ikut lomba gitu. Tapi tanggung jawab ya berarti. Iya gitu maksudnya. Itu kan hal itu kan sebenarnya sepeda kan kenapa nggak dia taruh aja kan? Jadi kan semua gue bisa masuk juga, dia juga bisa fokus lomba dong. Jadi nggak dibawa kunci ikut lomba, dia balik lagi ke Komtu, balik lagi ke lomba kan malah jadi itu kayak terlalu apa sih? Iya jadi PR gitu. Hal-hal kayak gitu yang maksudnya kenapa ya dia tanggung jawab tapi ya sayang buang-buang waktu juga gitu waktu itu. Dia berarti dari dulu terlalu banyak overthinking juga ya. Iya. Tuh overthinking terlalu rajin. Terakhir kan di Komtung gue pernah lihat tuh dia lagi bikin ini untuk panah Robin Hood. emang rajin banget ya, rajin banget. Tapi waktu pertama kali lu lihat dia stand up yang dia menurut lu dia nggak lucu terus tiba-tiba lu ngerasa dia ini kayaknya lu apa yang membuat lu kayak meleteknya dia satu saat bakal jadi sesuatu. Karena itu yang kerja keras dia yang tadi gue bilang dia ke Bekasi dia muter misalnya materinya tuh kan lucu dikit kayaknya ini udah tinggal gitunya doang nih dari kerja kerasnya dia karena gue tahu kan dari yang waktu itu yang tahu tuh pas Jambor ya pas stand up Gunung 2016 dia tuh kan datang gue tuh kan ngomong dia tuh datang bawa duit 20.000 sama Aqua gede 2 sama anak Jakut tuh. Oh iya. Dia kan berangkatnya tuh dia udah bayar apa? Udah bayar tiket bayar masuknya, bayar itunya tapi dia berangkatnya sama anak Jakut. Dia tuh bawa Aqua 2, dia sama Eka Kuota sama beberapa orang itu. Dia bawa 20.000. Nah, Aquanya diminumin sama mereka nih. Dia sama temen-temen di kereta. Dia cuma bawa 20.000, dia bilang HP-nya dia tuh selama di itu bunyi terus. HP-nya dia karena di rumahnya itu lampunya mati, suruh bayar token nggak punya uang, duitnya dimasuk 20.000 gitu. Duit listrik rumahnya di Iya, dia bilang gitu terus. Makanya pas dia pulang itu dia bilang kayak, "Wah, datang masih gitu kayak penyelamat." Karena rumah dia kan dia naik Bit putih tuh, set, rumah dia tuh gelap, yang lain terang semua. Jadi pas dia datang naik Bit, "Wah, dong masa gitu." Baru biar beli token jadi gitu. Emang token berapa sih harganya? 20.000 ada. Iya gitu, dia selama di sana tuh dia HP-nya dibunyi mulu. Bunyi mulu tapi nggak diangkat sama dia. Bapaknya nelponin mulu. Tapi kan dia survive tuh di acara itu kan. Waktu itu diituin nama komik-komik senior, dikasih duit. Iya itu karena memang gitu, orang suka sama dia tuh kan itu kan 2016 dia kereta sama apa tadi bawa Aqua gede 2 terus pas 2017 dia ada ikut juga naik pesawat. Yang Malang. Enggak, bukan yang masih di Jogja juga sama Bari. Udah ningkat nih. 2018 dia jadi line up. Iya. Line up dadakan itu. Bukan, itu 2019. Jadi 2016 itu dia naik kereta bawa Aqua 2, 2017 dia udah naik pesawat nih. Dia nonton tapi naik pesawat sama Bari berdua. 2018 dia line up langsung naik pesawat juga line up. Di itu namanya Jambore kemarin dari 2018 dia tuh nonton doang. Hari dia kan itu 2 hari tuh, hari pertama dia nggak bisa datang karena kerjaan. Hari kedua datang nonton, tiba-tiba waktu itu Mukti sakit. Pas hari itu disuruh naik dan dia naik kayak ini line up yang pakai tiket sendiri dia doang, yang lain kan dibayarin stand up Indo kan. Yang duit sendiri dia doang tuh. Jadi 2019 itu masa kayak ini orang udah kelihatan banget dari kereta kan, terus pesawat, terus di line up, terus dari itu kayak ini orang akan beneran kelihatan gitu apa namanya hasilnya gitu. Gue kayak benar-benar berkorbannya untuk stand up ya. Iya. Eskalasinya dia naik. Dan gue sukanya Marcel tuh memang dari dulu apa ya? Emang benar-benar ya gue di stand up gitu. Maksudnya all in gitu. Iya, dia ngomong kan nggak bakal berhenti. Mungkin kalau misalkan di TV atau nggak dia bakalan jadi host atau apa kan dia bakalan berhenti. Cuma kalau stand up nggak bakal berhenti dia ngomongnya. Kalau kita lihat buku materinya dia tuh masih sering nulis gitu. Kalau Bintang udah pasti sering nulis kan. Kalau maksudnya ada beberapa teman-teman yang gue lihat yang mungkin lagi sibuk film atau segala macamnya. Mungkin masih nulis juga kan mungkin. Tapi Marcel kayaknya masih punya waktu khusus buat nulis gitu. Masih ada gitu, masih nulis terus gitu. Ya komedinya dia tuh sekarang sudah mulai sudah sangat-sangat meningkat. Jadi kayak biasa dia ngapalin kata per kata gitu kan depan kaca. Sekarang udah dia tinggal dia mikir apa terus keluarin kayaknya udah lumayan lancar udah tuh. Level itu ya. Udah sampai di level itu. Makanya kalau kemarin lihat yang dia kan sempat latihan di Bekasi tuh yang buat on event tuh kayak orang nulis apa enggak sih? Tapi gitu kayak lebih ke cerita dulu kan kayak yang dia punya masa yang pertama tuh yang apa sih tadi yang Marcel Widianto. Iya, nama siapa? Iya. Marcel Widianto dia tuh
terlalu apa sih, kaku banget kayak terstruktur banget. Iya gitu kayak ngapalin banget ya. kayak udah ngapal banget kayak Marcel Widianto siapa Marcel Widianto dia kan kayak terlalu itu banget, apa sih namanya, kaku banget. Selama kesini udah kayak udah yang lepas aja gitu, yang kelihatan banget ya komedi dia tuh udah meningkat banget. Tapi memang kalau orang tuh apa ya, kita tuh kalau kita hidup susah ya, kadang-kadang kalau kita hidup susah kayaknya kita lebih pentingin untuk makan dulu deh, ntar open mic ntar aja. Dia orang kayak Marcel enggak ya, 10.000 itu gue buset deh. Dia ngutamain hobi dia bang dibanding perut. Soalnya kan dia mikirnya pas open mic kan ada makanan sisa. Jadi seenggaknya ntar lah setelah gue aja kalau open mic bawa 50.000 cemas hati gue. Iya. Karena ntar anak-anak abis ini nongkrong. Iya. Kan. Ntar kalau tiba-tiba mau minum atau aus apa gimana, tiba-tiba bensin atau di jalan apa gimana kan, udah cemas gue hati gue di 10.000 loh ke Bekasi. Iya. Ini mungkin sebelum pergi mungkin bannya dilaminating kali. Udah cuek, kalau bocor kan bannya diisi tanah sama dia. Diisi rumput. Iya, sama rumput. Jadi ban mati. Atau dia udah buka Google tuh di mana pun bisa buat nginep nih. Bisa begitu ya ada orang. Iya. Iya itu kan Bekasi itu kan parkir udah 2.000. Itu waktu yang di Bekasi itu yang di mana ya? Di Yami ya? Bukan, udah Bekasi ke Yami kan di Jaktim posisinya. Ini udah bukan Bekasi ya, betul di Bangor, betul di Bangor. Yang ada Kicu juga tapi dulu berdua datangnya. Tapi lu kalau ingat gua masa itu kalau makan itu dia paling murah, dia tuh nasi doang putih tapi bumbunya banyak. Maksudnya air. Iya, kuah-kuahnya. Tapi banyak tuh kayak saya lu berapa sih buat banyak banget tapi isinya nasi doang sama kuah gitu. Nasi sayur aja. Iya, gitu kayak emang kayaknya dia sudah terbiasa untuk ngirit gitu kan kayak. Bukan maksudnya kan minimal nasi, ada tempe, ada yang kayak usus kayak itu kan maksudnya yang biar ada rame itu kan gitu. Bener. Nasi sama nasinya banyak itu, gede banyak tapi kayak kuah gitu doang. Maksudnya tuh yang sering makan. Emang dia dulu sering gitu buat nahan lapar, beli nasi, launya nasi lagi. Apa? Kayak iklan puasa ada iklan puasa. Iya benar. Yang kuah rendang, kuahnya doang kan. Iya kayak gitu. Itu kalau setiap Marcel datang ke tukang Padang tuh, mamanya bilang, si monyet lagi. Beli nasi doang, ngabisin nasi doang. Wah, mulu. Nggak ngabisin lauk. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya dia udah bisa menikmati lah kan. Dia udah bisa mau beli makan apa aja juga bisa. Cuma kadang-kadang dia masih suka itu juga. Kadang-kadang gue suka cengin kan, kayak kemarin syuting Gerbek Komika. Di mana tuh, di Harmoni. Biasa kan kalau orang syuting daerah situ makanya di restoran, gue cengin. Di restoran lah makan, masa di sini. Enggak usah Bang, yang Betawi-Betawi aja udah. Pinggir-pinggir jalan. Pinggiran. Tapi lu ada pengalaman apa lagi sih? Ada apalagi yang gue ingat sih gitu ya, memang kalau di Komptung ya dia tidurnya pagi, bangunnya siang, itu doang yang dia. Menurut gua kayak maksudnya kan namanya rezeki kan harusnya kan kapan aja bisa datang kan. Kenapa enggak lu bangun pagi gitu kayak. Pernah songong enggak Om Bin? Dia. Oh iya. Dulu tuh dia kan emang gua ngasih dia zaman dulu tuh songongnya tuh sampai gua telepon tuh Marcel. Jadi waktu itu mungkin dia juga enggak kayak dulu kan ada Moa kan dulu kan enggak lucu ya. Jadi dia tuh MC kayak Moa enggak lucu, bau lu aja gitu. Menurut gua Sel itu kan bapak-bapak ya, menurut gue jangan gue aja sekarang manggil Pak Moa masih Pak gitu. Pak Moa nggak lucu lu gitu. Waktu maksudnya udah mulai lucu, Pak Moa kan emang nyebelin kan dia kan kalau kenapa kayak gue juga pengen gue kata juga tapi kan gue nggak berani dong. Tapi masa Pak Moa nggak lucu lu, bau lu gitu itu maksudnya kayak Sel lu jangan gitu, sampai gue telepon Sel lu jangan itu kan biarpun yang nggak lucu mau gimana pun itu kan bapak-bapak gitu, kita hormatin aja gitu maksud gue. Bapak-bapak dicengin sama sama Marcel. Kan, lu kan kasarnya seumuran kayak dia dong, kasarnya masa anak lu ngomong ke bawah, wah Moa dong, Moa doang. Bau lucu lu, bau lu lama ngomong lagi gitu. Kalau kadang dia Moa kan suka ini suka MC di Jakut tuh. Gue sempat ngobrol Bang Nane tuh, Bang si Marcel gimana? Gue kayak sharing itu kayak maksudnya gue tuh sayang sama Marcel tapi dia orang ini kayak gua ituin tapi kok sama orang berani gitu maksud gua. Hati-hati gue tahu nih orang akan jadi besar kan, tapi untuk orang ini siapa tahu ntar justru Pak Moa itu yang ngasih lu rezeki, kita nggak tahu dong. Punya tiba-tiba wah lu nggak lucu lu, gimana sih lu dia Pak Moa lagi nge-MC sama siapa gitu. Emang jokesnya tuh emang kagak kena, emang agak lucu gitu kayak pengen nimpuk gelas tapi dia tuh kalau gua kan lebih diem ya, kalau maksudnya kan kayak Moa gitu kayak saya jangan begitu gitu. Kalau ya Bang Mama baru Mama udah mulai itu tuh dia mulai menghargai orang gitu maksud gua.
mungkin salah satu proses kehidupannya dia. Iya, kan? proses kehidupannya. Menurut gue tuh stand up Indo tuh banyak membentuk banyak karakter orang sih. Benar. Salah satunya juga mungkin Alim juga bintang, mungkin juga Kicu. Jadi kita mungkin kalau nggak ada stand up Indo mungkin karena terlalu banyak karakter di dalam itu, jadi kita juga belajar juga dari senior kan. Iya benar. Gue juga termasuk orang yang malas bergaul sama orang sebenarnya. Awalnya. Di stand up Indo justru lebih ngajarin segala macam. Karena mati bang kalau di stand up Indo. Nggak gaul. Attitude jelek mati jadinya kayak ayo udah. Kayak siapa sih? Hah? Kayak siapa? Aduh kayak siapa ya? Mana ya di sini? Tahu udah kayak siapa? Banyak lah contoh. Gue rasa semua orang pasti pernah ada fase-fase jadi orang tolol lah di kehidupannya kan. Menurut gue mungkin Marcel juga tadi dari yang DM itu segala macamnya dia juga pernah merasakan hal seperti itu kan. Bagusnya sih dia nggak tenggelam di situ kan. Dia tetap bangkit walaupun masih suka ngintip-ngintip dari atas. Tipis-tipis. Ya masih muda 26 loh. Iya. 26 itu usia 26 gue masih buset ya. Masih Belajar lah. telepon janda gue 26. 26 dengan segala macam fasilitas yang dia punya kan segala macamnya. Kan? Tapi Marcel tuh pernah nyusahin nggak Om? Nyusahin lu banget atau enggak lu pernah ngeliat dia nyusahin orang lain dulu gitu? Nyusahin sih kayaknya enggak dah. Maksudnya kayak dia kan emang tipenya orang yang bukan yang tipe menyusahkan sih gitu, kayak dia tuh lebih ke nolong orang. Tadi paling dia sama tadi kayak sama Pak Moa dia agak songong gitu, tapi nyusahin untuk beban sih enggak sih. Paling tadi dia bangun siang ada telepon kerjaan, dia belum bangun, itu palingan sih yang itu dong ya. Dan nggak lama juga apa kan diambil lagi. Dulu sempat dibilang misalnya lu jangan pakai tablet, itu dikasih Bang Nadi dikasih HP Xiaomi. Makanya biar tablet itu kan gede kan ribet ya, maksudnya kayak ini buat lu sendiri nih kerjaan ini doang pakai ini, tapi tetap pakai tablet itu. Iya. Karena waktu dipakai Xiaomi bingung ngasih pulsanya dong. Iya, itu dikasih juga. Maksudnya biar lebih simpel itu kan dia lebih ke tablet itu. Karena itu kan taruh mana di bagasi Beat itu kan mepet banget itu kan. Ditaruh celana Om Bin kadang tuh kan? dijepit di sini jadi harus buka baju dulu ngeluarin baru gitu. Tablet itu enaknya pakai tablet kapan sih ya, iya. Itu 2018 masih pakai tablet Bang anjing. Mungkin dia di tablet karena dia di tablet mungkin kalau nonton film-film yang lebih luas ya kan. Iya benar. Jadi lebih jajar genjangnya lebih. Iya. Kalau Xiaomi kan mungkin kecil ya kan. Coba, apalagi kan kalau kecil kan pasti mukanya mengkerut gitu kan, Marcel kan pasti kan udah kayak ini yang sanca gitu. Gede kan dia. Ular. Tabletnya udah lobet tiap hari ngecas mulu, kan suka aja kadang dihubungin itu mati tabletnya. Iya. Kayak jadi kan susah untuk komunikasi kan. Udah bengkak juga Om Bin. Iya, udah kembung. Terus udah dikasih HP, berarti biar udah tabletnya singkirin aja gitu. Tapi enggak, dia tetap ngotot, jadi dia jadi bawa dua dia, HP dan tablet kayak kenapa malah jadi ribet begini sih gitu. Dia mempertahankan si tablet itu. Kadang dia gini, emang hobinya pakai tablet ya. Mungkin karena dia juga pernah jadi matelang. Kan pernah jadi matelang kan? Iya benar. Mungkin kalau tabletnya masih ada sampai sekarang dibingkai kali ya. Itu udah nggak tahu sih. Merek apa? Gue nggak tahu merek apa ya, lupa gue mereknya. Iya, ini Advan. Mito Advan ya. Advan iya. Dia kan kalau kenapa pakai tablet? Jadi kalau di jalanan nggak ada tempat tidur pakai tablet, tidur di tablet. Buat tatakan tidur ya. Biar nggak ini dingin. Kalau nggak ada duit jadi pelayan dia taruh. Ngantar soda susu. Pakai tablet ini udah. Iya betul, sampai kembung itu, sampai baterainya kembung. Tapi lu pernah lihat dia diomelin nggak sih? Kalau langsung diomelin, yang gue ingat waktu itu dia gini, gara-gara waktu itu dia apa? Yang tadi gue bilang tuh dia ada kerjaan apa, lupa gitu. Masalah dia dari Komtung, dia tuh mau ke mana ya? Yang HP nangis Om Bin waktu itu. Itu gue cuma denger doang tuh. Oh, gue enggak. Yang itu yang cuma dia tuh abis itu kayak tadi ada kerjaan lepas apa gimana, terus dia tuh mandi. Lu mau kemana sih gitu kata Bang Nenet. Mau ke sono Bang. Dia tuh tadi mau nyamperin tuh siapa? Nyamperin kayak PT atau apa yang tadi kasih ngubungin dia, terus lepas itu kerjaannya. Lu ngapain ke sono gitu kan? Lu tahu nggak orangnya siapa? Nggak tahu, tempat di mana nggak tahu Bang gitu. Lalu ngapain ke sono gitu? Makanya kayak lu apa di sono tuh lu ngapain, ketemu siapa gimana kan lu nggak tahu. Iya benar. Tiba-tiba lu mau ke sono mau buat apa gitu. Ngeri soalnya kagak jelas juga kan. Iya. Ke sono bukan suruh kerja mah ini yang bungkusin teh celup. Rosella ya. Rosella. Itu kan tahu. Gua tahu.
Tapi Iya, dia gitu. mungkin dia di depan Bang Nanet pengen terlihat keren. Mandi dulu biar gua kelihatan siap-siap. Iya. Gua siap menghadapi dunia nih. Woi, PT mana? Banyak PT. Perusahaan mana dia mau nyamperin gitu, nyamperin kayak ketemu siapa di mana bagian apa kan nggak tahu, cuma ada orang apa, ada gitulah izin apa orang tadi itu. Masa nyamperin saya ngapain? Ya udah Kalau kalian. dia jadi CP-nya Kaum ternyata. Sempat. Tapi dari dia jadi CP tetap ada job juga yang nyambung. Dia Ada lah enggak lama sih, cuma karena itu tadi yang bangunnya Kinerjanya itu siang. ya. Jadi bangunnya siang. Oh, terus waktu itu ada zaman dulu kamu enggak ada Comedy Crib, tahu sih Comedy Crib? Comedy Crib, iya. Waktu itu masalah sama Eka Kuota. Iya. Seingat gue, jadi di Smart tuh suruh lupa gue loh. Comedy Crib tuh ngundang Eka Kuota kan lewat Marcel kenal tuh. Iya. Gue lupa gimana. Eka Iya, tuh iya, nggak iya. datang, ternyata Marcel nggak dikabarin apa gitu. Nah saat Comedy Crib itu kan Marcel tuh di luar jagain motor, dia nggak berani masuk. Kayak dia tuh merasa bersalah kali ya, dia diem. Saya nggak usah, iya bang, di luar dia jagain motor. Karena udah waktu itu Eka Kuota tuh kan lumayan bagus kan untuk komik cewek kan. Iya. Disuruh ngubungin, iya bang siap. Saya gini siap gitu. Siap bang, apa saya itu Sampai gimana? sekarang tuh suka Siap gitu. Ternyata nggak dihubungin pas Eka mana nggak datang. Eka tuh lagi di Bali di mana gitu. Eka di mana? Lagi di Bali. Kok nggak kesini? Enggak kok Kamtung. Emang ada apaan bang? Gitu. Kan di Comedy Crib. Jadi ketahuan. Apaan? Nggak tahu. Baru Marcel nggak ngomong. Pantesan di luar doang. Iya. Gini. Sel itu siap. Lampu sel siap semua. Siap kagak dihubungin. Ini gue kadang ngeliat teman gue nih punya cewek atau punya cowok nih, menurut gue cocok, tiba-tiba mereka pisah, gue tuh suka sebel. Iya. Gak tau kenapa gue kayak, lu kan udah ya media, udah kenapa putus anjing babi gitu-gitu, gue kesel gue. Semoga Marcel ntar ya suatu saat dapat yang memang cinta sama dia beneran seorang Marcel gitu. Tulus. Terus memang mohon maaf bukan menyerang feminis atau segala macamnya kan. Tapi memang hari ini dapat cewek yang benar-benar tulus sama kita tuh memang agak susah. Jujur. Di tengah perkembangan ekonomi dan skincare kan. Iya benar. Kadang kalau ninggalin kita alasannya terlalu baik, ya kan? Emang kalau terlalu baik, pacaran aja sama Nobita. Siapa nih ya?